Selamat pagi saudara, kita merenungkan bagian firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, yaitu dari Filipi 4 ya, Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Tadi kita sudah membaca bagian ini. Filipi 4 ayat 4 sampai dengan ke-7. Kita baca sekali lagi, ayatnya juga nggak terlalu panjang. Kalau ada kesempatan kita sedikit melirik ke ayat 8 dan seterusnya, tapi mungkin nggak akan bahas terlalu panjang ya bagian berikutnya ini. Kita baca sekali lagi Filipi 4 ayat 4 sampai dengan ke-7 lalu disambung 8 dan 9. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ini ya ayat Advent ya, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Lalu ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan berkati untuk perenungan pada pagi hari ini, Kau menolong supaya kami sekali lagi boleh disentuh oleh firman Tuhan, Roh-Mu yang kudus bekerja di tengah-tengah kami. Baik kami yang hadir di ruangan ini, maupun saudara-saudara yang mungkin mendengarkan melalui live streaming, melalui online. Kami berdoa supaya firman Tuhan sekali lagi boleh berbicara dalam minggu Advent yang keempat ini. Tuhan melayakkan hamba-Mu dan memberikan kuasa Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, keindahan firman Tuhan. Dan Engkau yang boleh berkuasa menyatakan pekerjaan-Mu di tengah-tengah kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, minggu keempat ya saya, minggu keempat Advent, kaitannya dengan ayat ini, yaitu Adventnya maksudnya, seperti yang kita sudah bicara, yaitu dalam ayat yang kelima, karena ada kalimat di situ Tuhan sudah dekat, ya Tuhan sudah dekat. Sudah di dalam kapan deh saya lupa, di dalam berapa waktu lalu kita di Natal PA Wanita ya, Advent PA Wanita, Early Christmas, kita membahas kaitan antara Advent dan exile ya saya. Advent itu kedatangan Kristus yang pertama, Natal ya. Itu sebetulnya konteks sebelumnya kan exile gitu ya, exile. Maka kita mengaitkan sekarang juga ini kan menantikan kedatangan Kristus kembali ya. So hidup kita ini juga exile gitu ya. So ada aspek antara Advent, paralel Advent dan exile, kita sudah bahas ini, saya nggak akan mengulangi. Tapi ini juga betul so ya, Advent dan dikaitkan dengan bersukacita senantiasa ya. Di dalam Alkitab itu banyak paradoks ya. Di satu sisi ya, selama kita masih hidup ya, itu sepanjang sejarah gereja Yesus belum datang kembali, itu exile ya, Advent meaning exile, pembuangan maksudnya. Tapi juga betul sepanjang exile itu juga, atau sepanjang Advent ya juga adalah exile, itu ada perintah untuk bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Enggak harus berbenturan ya, berada di dalam pembuangan, di dalam exile, dan ajakan undangan untuk terus bersukacita ya. Nah, so kalau sudah membaca di dalam konteks ini Filipi, kita tahu ya, ini tema ini keep recurring, muncul terus gitu ya, sukacita salah satu Christian virtue yang sangat ditekankan di dalam surat Filipi ya, dibahas terus-menerus ini oleh Paulus kayaknya memang juga despite keadaannya di penjara, tapi dia tetap bisa bersukacita, dan itu yang mau dia ajarkan, yang dia mau tularkan ya, saksikan kepada jemaat Filipi yang meskipun ya nggak di penjara seperti Paulus, tapi bukan berarti kehidupan mereka nggak ada pergumulan. Jadi ini adalah perkataan seseorang yang tahu apa artinya despite circumstance, kondisi, keadaan yang nggak mendukung, tapi dia bisa tetap bersukacita ya. Nah, so waktu sudah membaca di dalam bagian ini ya, ini ada kayak tone farewell gitu ya, ada tone suratnya sudah segera mulai selesai ya. Di bagian-bagian ini ya, ini juga sudah di pasal 4 kan ya. So waktu Paulus mengatakan kalimat ini ya, ini seperti kayak semacam pesan-pesan terakhir gitu ya, pesan-pesan terakhir. Saudara, kita sekarang ini kadang itu information overloaded gitu ya, termasuk juga emails overloaded. Ya dulu zaman ini ya, kita masih muda itu menanti surat ya, saya benar-benar literally menanti surat itu.
Terus kalau buka kotak pos ada surat itu kayaknya seneng gitu ya. Dari siapa gitu ya. Terus wah personal sekali gitu. Tapi sejak mulai ada email dan sebagainya, kita kehilangan nuansa tunggu-tungguan Advent itu nggak ada lagi gitu ya. Karena begitu di enter langsung sampai pada cuma hitungan sekian waktu saja sudah bisa diterima gitu. So kita ya kurang mengerti apalagi di dalam zaman dulu ya. Zaman dulu itu orang namanya pembawa berita ya, itu datang dari jauh ya, nggak ada telegram, nggak ada apa, apalagi email nggak ada gitu ya, telepon juga nggak ada, jadi datang dari jauh kalau menyampaikan pesan ya, terus kemudian orang mendengarkan pesan itu ya, mendengarkan pesan dengan baik, so, sebelum orangnya pergi, itu dia mengulang lagi pesannya, make sure bahwa dia mengerti dengan benar itu. Jadi yang saudara katakan tadi sebetulnya adalah Tuhan itu bicara gini kah gitu. Terus dia bilang, iya Tuhan itu memang bicara gini, seperti tadi sudah saya katakan. Waduh bosan sekali ya saya kayak gitu ya. Kita kan sekarang kan metode scanning dengernya gitu ya. Bukan cuma lihat ya, tapi dengernya juga metode scanning. Gitu. Makanya kita banyak salah ngerti. Karena nggak ada lagi sekarang kalau orang ngomong, setelah ngomong terus sebentar. Tadi apakah kamu ngomong gini, terus kemudian, iya betul, kamu mengerti dengan benar. Saya memang ngomong gini. Waduh itu susah sekali saya salah ngertinya gitu. Kalau sampai salah ngerti juga, ya sudah dia sedang ngigau kali waktu ngomong gitu ya. Tapi kalau enggak seharusnya enggak ada salah ngerti gitu. Di dalam zaman kita juga sulit untuk memahami ini ya, surat yang sudah, waduh ini sudah hampir selesai nih. Setelah ini enggak ada omongannya Paulus lagi. Setelah ini kosong nih enggak ada, jadi mesti bye-bye ini kita mendengarkan ya. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sudah perkataan-perkataan terakhir, mirip sekali ya dengan ya perkataan terakhir orang yang sudah mau meninggal sebenarnya. Karena Paulus nggak bersama dengan mereka, dia berada di dalam tempat yang lain dan nggak jelas banget nasibnya gitu. Itu kalau sudah di penjara seperti itu ya bisa saja terus setelah itu ada hukuman mati dan sebagainya, mungkin saja gitu. Jadi waktu mengatakan kalimat ini ya, bersukacitalah senantiasa, itu dibaca oleh jemaat di Filipi yang eager untuk menanti kedatangan Paulus, sangat merindukan kedatangan Paulus kembali. Tapi Paulus mengarahkan mereka ya untuk menanti kedatangan Tuhan. Tuhan sudah dekat ya. Dia nggak bicara aku akan kembali lagi karena nggak tahu ya bisa kembali atau nggak tahu, nggak ada yang pasti di sini. Tetapi Tuhan itu sudah dekat ya. Regardless Paulus akan kembali nggak kembali, ketemu lagi, tulis surat lagi, or perhaps ini surat terakhir itu. Tapi Tuhan sudah dekat. Ada tone farewell di sini ya. Biasanya orang-orang yang di dalam terakhir itu di situ kita bisa menilai ya. Kalimat yang keluar di dalam momen-momen terakhir itu penting ya. Maksudnya kalau kita sudah di dalam saat-saat terakhir itu ngomong apa ya, orang itu semua mendengarkan. Kalau sudah di ranjang kematian misalnya, terus kita ngomong itu ya, baju saya yang warna ungu itu ya, kancingnya copot nomor 3, ya ampun ngomongin kayak gini gitu. Sudah mau mati ngomongin kancing copot di baju warna ungu, enggak level banget ya saya. Gak ada omongan lebih penting apa selain ngomongin kancing baju gitu. Kayaknya ini orang kualitasnya gimana sih hidupnya. Masa sudah terakhir kita mau dengar apa, dia ngomongin kancing lepas lagi. Gak penting itu, aduh. Memang kenapa baju itu yang mesti sampai diomongin dan sebagainya. Kalimat terakhir itu kalimat-kalimat terakhir itu menentukan sebetulnya ya, apa yang betul-betul dihidupi oleh seseorang. Apa ya kira-kira kalimat terakhir kita gitu. Konon kalimat terakhirnya Sokrates ya. Dia suruh muridnya, tolong ya, saya pernah ada pinjem ayam untuk bayar sama dewa itu apa persembahan dan belum bayar itu. Utang saya ninggalin utang itu, the great Socrates. Saya pernah pinjem ayam sama siapa waktu itu ya, sama si ini ya. Itu persembahan dewa, belum bayar itu. Kontras banget ya saya dengan perkataan Yesus di atas kayu salib itu. Yang melunasi hutang saudara dan saya. Socrates minta utangnya dibayar orang lain. Gimana ya saya kayak begini ya, the great Socrates itu. Berakhir hanya dengan ninggalin utang kepada orang lain. Ya muridnya sih rela pasti untuk bayarin itu ya, tapi nggak anggun ya saya, perkataan terakhirnya nggak anggun itu. Dan di sini ya saya, di sini sudah melihat Paulus itu mengajarkan ini bersukacita, dan sudah kalau melihat dalam bagian ini sebetulnya ada sukacita, ada shalom ya saya, ada damai sejahtera ya. Dua ini sangat berkaitan sebetulnya, sukacita ya, dan
shalom atau damai sejahtera Allah yang di dalam ayat yang ke-7 itu, yang melampaui segala akal. Ya. Ada komentari yang memberikan judul di dalam ayat 4 sampai 7 ini, Joy and Anxiety, sukacita dan kekhawatiran. Kekhawatiran ini lawan katanya sukacita, tapi juga lawan katanya damai sejahtera kan ya. Jadi sukacita dan damai sejahtera itu memang dekat sekali kalau sudah baca di dalam surat Paulus yang lain, yaitu Galatia ya. Galatia 5, di situ kan kasih, sukacita, damai sejahtera kan ya. Jadi setelah kasih itu bicara sukacita, setelah sukacita itu damai sejahtera. So damai sejahtera dan sukacita itu memang sangat dekat. Orang yang mengasihi itu bersukacita. Orang yang mengasihi bersukacita. Kita bersukacita karena kita mengasihi. Dan orang yang bersukacita, dia memiliki damai sejahtera yang sejati. Jadi nggak bisa dipisahkan. So, tapi ada ini ya, ada mungkin perintah yang kalau kita salah mengerti seperti kayak kedengeran nggak realistis. Bersukacita senantiasa gitu ya, senantiasa. Maksudnya bagaimana ya? Di dalam kehidupan harus ketawa terus, nggak boleh nangis sama sekali, nggak bisa dihidupi. Gitu. Jadi kalau anggota keluarga saya meninggal juga harus bersukacita gitu, maksudnya bergembira atau bagaimana gitu. Apa ya artinya ini senantiasa? Gitu. Rejoice in the Lord always, ya. Kan itu istilah yang dipakai di sana, always, senantiasa atau selalu, ya. Artinya ya, ini bukan berarti di dalam pengertian setiap detik gitu ya, setiap detik without fail ya. Sukacita terus gitu ya, karena Yesus pun pernah menangis ya saudara. Yesus pun pernah menangis loh. Waktu dia menghampiri Yerusalem ya, dia menangis gitu. Roh Kudus itu dikatakan bisa didukakan ya, di grief and di quench, dipadamkan, didukakan. So, Paulus melampaui spiritualitasnya Roh Kudus dan Yesus, unlikely kan ya saya, itu gila itu statement itu. Jadi apa artinya? Ya pasti bukan di dalam pengertian nggak boleh ada air mata sama sekali gitu ya, bukan itu. Tapi di dalam pengertian bahwa sukacita kita itu nggak boleh dibangun atau berdasarkan circumstance atau kondisi situasi yang berubah-ubah gitu. Sehingga kita nggak bisa senantiasa bersukacita, tapi kita hanya bersukacita kalau circumstance itu di dalam keadaan baik gitu. Ya mendukung saya untuk bersukacita. Tergantung ya, kalau saya ya di luar nggak di penjara, bebas menikmati kebebasan, apalagi bisa travel sana sini, ya sukacita dong. Tapi kalau di dalam penjara, ya nggak ada ya kesempatan untuk sukacita di penjara, ya nggak cocok lah. Itu kan bukan tempatnya dan bukan momennya untuk sukacita. Jadi nggak bersukacita senantiasa. Tapi Paulus ini kan bersukacita di dalam saat yang tanda kutip salah gitu kan ya. Karena dia di penjara. Bersukacita di dalam saat yang tanda kutip, saat dan tempat yang tanda kutip salah gitu. Menurut dunia ya maksudnya, makanya saya pakai tanda kutip gitu. So, bersukacita senantiasa ya, pantote. Berarti nggak depends, nggak tergantung kepada circumstance kehidupan ini yang berubah-ubah. Tetapi bergantung kepada apa, atau lebih tepat bergantung kepada siapa? Bergantung kepada Tuhan. Makanya di sini dikatakan rejoice in the Lord ya. Bersukacitalah di dalam Tuhan, bukan bersukacitalah di luar penjara, atau bersukacitalah di dalam kesehatan, atau bersukacitalah di dalam kelancaran, gitu, atau bersukacitalah di dalam tepuk tangannya orang lain, ya, approval of your friends, peers dan sebagainya. Bukan, tapi bersukacitalah di dalam Tuhan. Cuma orang yang di dalam Tuhan yang bisa bersukacita itu melampaui ya, beyond circumstance, dan nggak diikat di sini ya. Of course sebagai manusia kita berada di dalam apa ini nama saya, yang mengelilingi kita ya, circumstance ya, dari bahasa Latin, yang mengelilingi kita ya, sekeliling kita gitu. Tentu ya, memang kita ada di dunia ini kok gitu. Tetapi sukacita kita ya, kalau kita belajar daripada surat ini, itu seharusnya adalah di dalam Tuhan. Dan Tuhan itu tidak berubah, nggak seperti kondisi, circumstance saudara dan saya. Tuhan itu nggak berubah. Yang berubah itu adalah kondisi dan keadaan sekitar kita, itu berubah-ubah ya. Maka kalau kita mendasarkan sukacita kita di sana, ya pasti kita nggak bisa bersukacita. Kita akan sulit bersukacita senantiasa ya.
Sukacita kita itu akan tergantung, ya. Sangat tergantung kepada environment sekitar, yang kondusif atau tidak untuk saya bersukacita. Kalau sekeliling saya nggak menolong saya bersukacita, saya malah bikin saya marah. Ya sudah, saya marah gitu. Jadi saya nggak selalu bersukacita. Itu saya bersukacita atau saya marah. Ya. Saya marah-marah karena apa? Ya karena situasi ini begini sih soalnya. Buat saya marah-marah. Jadi saya marah-marah saja. Gitu. Marah-marah. Ntar kalau baik, saya sukacita, saya senyum-senyum, saya senang-senang gitu. Kalau enggak, ya sudah, saya marah-marah dan sebagainya. Ini labil ya saya keadaan kayak begini. Labil dan nggak sehat deh saya secara ini jiwanya. Gitu. Dan bukan cuma itu saya, ini juga pasif ya, somehow didikte gitu saya, didikte oleh circumstance ya. Orang yang didikte oleh circumstance, saya bukan mengatakan kita kebal sama sekali saya terhadap sekeliling kita, bukan itu. Tapi kalau kita didikte oleh circumstance, ya kita boleh bertanya saya, itu apa kita ini sebenarnya berakar atau tidak di dalam Tuhan ya. Itu dinyatakan di dalam kita sanggup bersukacita senantiasa atau tidak. Berapa dalam ya kita berakar di dalam Tuhan itu. Atau yang namanya Tuhan itu tipis sekali di dalam kehidupan kita. Dinyatakan dengan apa saya? Ya ini kita itu sangat responsif ya, highly responsif terhadap keadaan di sekitar kita, sangat responsif. Padahal kita kan harusnya responsnya itu kepada Tuhan ya, bukan kepada keadaan sekitar loh saya. Boleh saudara melihat ada keadaan sekitar seperti itu, tapi saudara berespons sebetulnya kan di hadapan Tuhan ya. Kita tuh harusnya berespons di hadapan Tuhan dan bukan berespons di hadapan sirkumstansi yang nggak terlalu membentuk kita. Gitu. Ada orang saya mengalami berbagai macam kesulitan di dalam kehidupannya juga nggak bertumbuh, saya nggak bertumbuh. Kenapa? Ya, karena memang dia nggak pernah berespons di hadapan Tuhan. Dia cuma menghadapi situasi-situasi di dalam kehidupannya yang memang nggak kurang kesulitan juga, nggak kurang challenge, ya, nggak kurang penderitaan, ya, tapi juga tetap nggak bertumbuh, tetap kanak-kanak saya. Nggak ada respons di hadapan Tuhan. Responsnya itu selalu terhadap kesulitan-kesulitan itu. Memang kesulitan itu bisa apa, saudara? Memang dia apa gitu? Ada nggak ayat Alkitab mengatakan kita ini created after the image of circumstance? Nggak ada lah, saya. Created after the image of God kok katanya Alkitab gitu. Kan kita dibentuk menurut gambar, diciptakan menurut gambar rupa Allah, bukan gambar rupa kondisi sekitar gitu. Makanya kondisi sekitar juga nggak akan pernah bisa membentuk kita. Ya karena memang kita nggak diciptakan according to the image of our circumstance. Nggak ada itu konsep Alkitab seperti itu. Tapi berapa banyak saya orang yang, ya sekali lagi ya saya, responsnya itu bukan di hadapan Tuhan. Tapi di hadapan circumstance. Yang lebih baik sedikit ya, berespons di hadapan sesama, ya somehow lebih personal sih ya. Karena sesama kan bukan circumstance. Circumstance kan mati ya. Kalau sesama itu hidup ya. Ya tapi juga nggak ada ayat juga mengatakan we are created according atau after the image of our fellow human beings. Nggak ada itu ayat kayak begitu juga nggak ada masalahnya gitu. So berespons terhadap sesama gitu ya. Juga nggak terlalu menolong sebetulnya gitu. Terus berespons seperti apa? Sekali lagi ya saya, ya berespon terhadap Tuhan, di hadapan Tuhan, dan sukacitanya demikian juga, sukacita di dalam Tuhan. Gak bergantung kepada sesama yang mengasihi atau kurang mengerti kita. Ya. Kita gak bergantung kepada itu, saya. Bergantung kepada Tuhan yang selalu mengasihi. Tuhan yang selalu adalah kasih. Ya. Tuhan yang gak berubah cinta kasihnya, karena dia memang adalah kasih gitu. Nah bersukacita di dalam Tuhan yang gak berubah ini saya gak jarang by the way, saya khotbah tentang ketidakberubahan Allah, karena kita lebih sering khotbah di Kelapa Gading ini ya, sedikit mengoreksi konsep ketidakberubahan Allah yang keliru, yang statis ya, yang gak relasional, yang gak dinamis dan sebagainya. Kita lebih sering mengkhotbahkan itu ya, tapi hari ini kita merenungkan bagian klasik ini ya saya, Tuhan yang tidak berubah. Itu juga benar ya saya, Tuhan tidak berubah substansinya, tidak berubah naturnya, tidak berubah sifatnya. Nah, kepercayaan atau kebergantungan kepada Tuhan yang tidak berubah seperti ini ya saya, yang gak berubah seperti circumstance berubah maksudnya. Inilah saya yang membuat saudara dan saya itu bisa bersukacita senantiasa seperti dikatakan oleh Paulus. Sukacita ini adalah tanda ya saya, kalau kita itu hidup di dalam iman kepada Tuhan. Orang yang beriman kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ya, dia bersukacita. Karena berimannya kepada Tuhan. Gak ada orang beriman kepada circumstance itu kan gak ada kan. Itu namanya positive thinking kali ya.
Saya percaya besok akan terjadi hal-hal baik. Ya silakan saja, sudah percaya. Hari ini akan terjadi hal-hal yang indah. Ya saudara beriman kepada hari ini. Ya silakan, saudara. Kalau iman saudara adalah kepada hari ini gitu. Tapi tahu dari mana hari ini ya akan memberikan kepada saudara hal-hal baik itu dari mana, saudara? Saudara tahu dari mana gitu. Ini menghibur diri sendiri atau apa sebetulnya? Saya percaya dalam tahun ini ya. Terus kemudian akan terjadi hal-hal yang indah di dalam kehidupan. Saudara beriman kepada tahun ini gitu maksudnya. Tahun ini itu bisa apa sih sebetulnya gitu? Apa yang bisa dilakukan oleh tahun ini atau hari ini atau besok atau 2 hari lagi dan sebagainya? Kok beriman kok kepada waktu gitu? Beriman kepada hari, beriman kepada tahun ya. Beriman kepada Tuhan dong saudara, beriman kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan, dia ada sukacita di dalam Tuhan. Ya karena sukacitanya memang dibangun juga seperti objek imannya, yaitu di dalam Tuhan dan bukan di dalam yang lain. Ini yang membuat kita itu bertumbuh. Kita sudah sering mengatakan ya, saya membahas tentang virtue kasih. Ya. Orang Kristen yang bertumbuh itu ya bertumbuh di dalam cinta, ya, bertumbuh di dalam kasih. Kalau kasih nggak growing di dalam kehidupan kita, berarti kita sebenarnya nggak ada pertumbuhan apa-apa, benar-benar nggak ada. Sudah sering ya, kita bahas ini ya. Tapi bersama dengan ini kita juga bisa mengatakan pertumbuhan yang sejati itu adalah pertumbuhan sukacita, pertumbuhan sukacita. Kalau kita bertumbuh di dalam kasih dan sukacita dan damai sejahtera. Karena ini berkaitan. Kehidupan yang bertumbuh dari yang dulu gampang sekali dipengaruhi oleh circumstance, begitu vulnerable, begitu rentan ya terhadap circumstance, kondisi, sangat diombang-ambingkan oleh keadaan, oleh situasi sekitar. Dan sekarang menjadi orang yang lebih bisa bersukacita di dalam Tuhan. Dan karena itu juga lebih senantiasa. Intinya saya ini nggak bicara tentang happiness superficial, kebahagiaan permukaan ya. Kebahagiaan permukaan itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan ya kebahagiaan seperti itu menyatakan dirinya hanya waktu ya keadaan itu baik. Itu superficial kebahagiaan. Kebahagiaan yang permukaan ya. Kalau situasi baik maka saya senang. Ya inilah yang disebut dengan superficial kebahagiaan. Dan ini berbeda ya, saya berbeda dengan Christian joy. Joy itu di dalam Tuhan. Tuhan pernah mengatakan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu itu nggak bisa diberikan oleh dunia. Betul ya saya? Damai sejahtera yang dari Tuhan itu tidak sanggup diberikan oleh dunia. Dunia nggak sanggup untuk memberikan damai sejahtera seperti itu. Supaya kita bisa mengatakan yang sama di dalam prinsip yang sama ya. Sukacita yang dari Tuhan itu juga nggak sanggup diberikan oleh dunia. Dunia nggak mungkin bisa memberikan sukacita yang seperti yang di dalam Tuhan itu. Kasih juga sama saya. Kasih yang dari Allah yang adalah kasih itu ya. Itu juga nggak bisa diberikan oleh dunia ini. Nggak bisa saya. Dunia nggak pernah bisa memberikan kasih dan cinta seperti yang ada pada diri Allah itu. Nggak mungkin itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu berbeda dengan apa yang let's say mirip pakai vocabulary yang sama, dunia kita juga bisa bicara tentang peace, dunia kita juga bisa tentang happiness, or even perhaps joy kali ya, or enjoyment. Dunia kita juga bisa bicara tentang love, tentang cinta. Oh banyak saya berbicara tentang cinta. Tapi yang ditawarkan oleh dunia ini, gak mungkin seperti yang diberikan oleh Tuhan. So, lalu joy ini seperti apa saya? Joy yang sejati ya saya, Christian virtue ya, yang diberikan oleh Tuhan, ini saya ambil dari komentari ya saya, itu enggak inward looking saya, tidak inward looking. Maksudnya apa ya? Lawan katanya yaitu konsentrasinya itu bukan pada our need for happiness. Sekali lagi ya saya, konsentrasinya itu bukan pada our need for happiness atau need for our atau my happiness gitu ya. Karena ini akan kacau kalau kita membangun seperti ini. Tetapi on the needs of others. Kebutuhannya orang lain. Ini orang yang bertumbuh saya. Orang yang bertumbuh itu bersukacita karena orang lain.
Karena orang lain bersukacita, dia bersukacita gitu. Tapi orang yang kekanak-kanaan, ya, yang immature, ya, yang nggak bertumbuh, ya, dia itu happiness-nya itu dia gitu, inward looking. Ya. My happiness, my feeling, ya, my feeling, my acceptance, ya, semuanya tentang dia. Ya, memang driven by ego. Ini orang yang driven by ego, ya, yang mengendalikan kehidupannya itu bukan Tuhan, tapi egonya sendiri. Orang kayak begini akan gampang tersinggung, peka sekali kalau dia merasa nggak dicintai gitu misalnya. Peka sekali kalau kebutuhannya itu nggak diperhatikan oleh orang lain. Kenapa? Ya karena dia selalu inward looking, karena dia always inward looking. Orang yang inward looking pasti nggak mengerti apa artinya sukacita senantiasa. Siapa yang bisa kayak ini? Kehidupan Yesus pun nih. Seandainya ini nggak sama sekali ya, nggak sama sekali. Tapi seandainya Yesus inward looking, walah. Kalau Yesus inward looking, ya nggak mungkin dia bisa ada sukacita. Coba lihat kehidupannya, ditolak kanan kiri, ya, disalah mengerti, difitnah, ditampar, diludahi, ditelanjangi, disalib dan sebagainya. Mana mungkin bisa ada sukacita kehidupan kayak begitu? Kalau Yesus inward looking, ya puji Tuhan, Yesus nggak inward looking ya, Kalau Yesus inward looking, kita akan mendapatkan sosok yang luar biasa, grumpy, yang grudges, yang grumble dan gak karu-karuan. Akhirnya picture-nya di dalam kitab suci ya. Akhirnya catatan Yesus waktu ke Galilea dia tersinggung gitu misalnya ya. Karena pendapatnya gak diterima. Terus di mana di Kapernaum tersinggung lagi gitu misalnya. Wah lah cerita tersinggung terus dong ini berarti gitu. Kenapa? Karena Yesus inward looking gitu ya. Puji Tuhan Yesus gak inward looking. Saudara mengikut siapa ya? Kita mengikut siapa sebetulnya di dalam kehidupan ini? Mengikut Yesus. Ya, kita mengikut Yesus. Yesus nggak inward looking. Yesus yang diikuti oleh Paulus. Paulus juga nggak inward looking. Karena dia mengikuti Yesus. Kalau Paulus inward looking, ya dia nggak mungkin bersukacita dalam keadaan seperti ini. Ini absurd banget bersukacita kayak begini. Maksudnya dia masokis gitu ya. Memang dia hobinya di penjara gitu ya. Dia suka ya desain penjara gitu. Menyelidiki observe desain penjara lain-lain ya kayaknya. Oh yang ini desainnya gini, menarik ya penjara. Gila kali ya. Nggak ada kali orang yang suka kayak gitu. Tapi kenapa dia bisa bersukacita? Ya karena dia nggak inward looking, karena dia tidak inward looking. Sukacitanya itu karena jemaat di Filipi. Di dalam bagian yang lain saya lupa ya di surat apa gitu. Tapi apa dikatakan kita bisa search kalau mau gitu ya. Sukacitaku ya, Paulus mengatakan sebentar ya, mungkin saya search sebentar bisa ketemu ya. Filipi, benar Filipi ternyata di Filipi juga ya. Ayat yang pertama ya. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Sukacitanya Paulus itu siapa Atau apa gitu? Siapa lebih tepat ya? Tadi kita mengatakan dia bersukacita di dalam Tuhan ya. Sukacitanya itu di dalam Tuhan. Ya ayat 1 mana? Engkau ya, saudara-saudara yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku, engkaulah sukacitaku ya. Mahkotaku yang diharapkan Paulus itu adalah jemaat, jemaat. Jemaat itu adalah sumber penghiburannya ya, selain Tuhan yang paling utama gitu ya. Tapi setelah itu apa? Bukan dirinya tapi jemaat gitu. Orang lain maksudnya, orang-orang yang dicintai Tuhan itu adalah sukacita Paulus. Bahkan Paulus mengatakan ini mahkotaku ya, mahkotaku. Kamu adalah mahkotaku gitu. Saya nggak mengharapkan yang lain kecuali ya kamu gitu, karena saya nggak ada keinginan yang lain gitu. Sudah, mari kita bertumbuh seperti Paulus bertumbuh ya. Bukan mengejar our own happiness, bukan itu. Tapi belajar melihat orang lain yang dicintai Tuhan, itulah sukacita kita, ya. Itulah mahkota kita. Di dalam pertumbuhannya seperti ini ya, kita akan menjadi orang yang keluar gitu, bukan inward looking, tapi bertumbuh ya, bertumbuh dewasa ya. Kadang kita di dalam kehidupan ya, kita nggak mau ngerti kesulitannya orang lain. Ada orang lain sulit gitu, terus kita bukannya simpati, bukannya mengerti kesulitan mereka, tapi kita bilang saya juga susah, memang cuma lu tok yang susah, saya juga. Walah, sudah ini kayak begini ya. Ya sudah kalau gitu ya nggak perlu ada komunitas Kristen lah Saya ini sakit, saya juga sakit, memang cuma lu tok yang sakit gitu. Lah, gimana jadi juara sakit dong, ini pertandingan sakit gitu. Kalau dunia ngomong
Ini saya sakit, terus jawabannya gereja kayak begitu gimana ya saya? Memang cuma lu toh yang sakit gitu ya, kita juga sakit gereja, tahu nggak sih? Memang lu toh cuma kekurangan, kita juga kekurangan gitu. Lah, terus penghiburannya di mana ya saya? Sama ini semua orang di dunia kayak sama-sama kelompok orang sakit yang nggak bisa menolong orang lain, yang nggak simpatik, yang nggak peduli ya, yang nggak ada mercy terhadap kesulitan orang lain. Tinggal ditambahin aja, saya lebih juara kesulitannya daripada kamu gitu. Saya ranking kesulitannya di atasnya kamu gitu. Saudara perhatikan ya, inilah orang yang nggak bertumbuh saya. Inilah orang yang nggak bertumbuh. Atau kalau kita memakai secara komunal ya, gereja yang nggak bertumbuh juga. Gitu. Komunitas Kristen yang nggak bertumbuh, nggak mengerti kesulitannya orang lain. Ya. Itu yang mau adalah ya ini terus inward looking. Lu susah, saya inward looking. Saya lebih dalam loh. Ini susahnya daripada kamu. So kasihlah saya loh. Orang dia datang supaya mendapatkan penghiburan, belas kasihan. Malah dia yang disuruh mengasihi. Coba. Gimana ya seperti ini ya? Kesaksian macam apa ya saya akan kita berikan ya di tengah-tengah dunia ini ya. So, saudara membaca di dalam kehidupan Paulus ya, ini dia sedang diperlakukan tidak adil ya. Kita tahu Paulus di penjara bukan karena dia nyolong jeruk atau apa, saya bukan itu. Nggak ada persoalan-persoalan yang sebetulnya membuat Paulus itu layak untuk dipenjara gitu ya. So, dia mengalami ketidakadilan di penjara. Tapi ya, dia bisa bersukacita karena sukacitanya itu di dalam Tuhan. Jadi dalam hal ini dia ada contentment, ya, ada satisfaction yang melampaui keadaan yang sedang terjadi pada saat itu. Dan bagian ini, ini sangat ada kaitannya dengan damai sejahtera. Sekali lagi ya, seseorang yang diperlakukan nggak adil, ya, menerima ketidakadilan, ya. Tapi terus kemudian dia bisa tetap konten ya, dengan Tuhan ya. Bukan konten dengan keadaan di penjara, bukan ya. Kalau itu sih aneh. Meskipun di penjara mengalami ketidakadilan ya. Satu keadaan yang sama sekali nggak mendukung untuk ada happiness. Tetapi dia bisa konten dengan Tuhan. Dan contentment dengan Tuhan inilah ini yang sangat dekat ya. Bukan hanya dengan sukacita, tapi juga dengan damai sejahtera. Ya. Kenapa orang bisa konten ya, dengan Tuhan meskipun dia diperlakukan dengan tidak adil? Karena prioritas di dalam kehidupannya itu bukan hak pribadinya, ya. Bukan itu. Saudara, ada certain culture ya, itu yang sangat diwarnai dengan sense of entitlement itu tinggi ya saya, tinggi, sense of entitlement, apa itu saya? Ya hak pribadi. Ini saya berhak untuk diperlakukan seperti ini. Ini adalah hak saya nggak minta lebih loh, saya nggak minta kamu berkorban by the way ya, jangan salah, ini hak saya. Sudah, mari kita bicara tentang hak ya, sekali lagi ya saya, sekali lagi ya, lihatlah kehidupan Kristus. Kalau seandainya Yesus mempertahankan haknya ya, sejak dari lahir sampai dia mati gitu. Kita ada different gospel, coy. Kita gospelnya akan langsung berubah drastis, radikal gitu. Kehidupan Yesus itu kehidupan apa, coy? Kehidupan seorang manusia yang tidak mempertahankan haknya, hak pribadinya. Itu jelas sekali, coy, di dalam Injil. Sangat-sangat jelas. Gak usah ngomong keilahiannya, coy. Apalagi kalau kita lihat dari perspektif keilahiannya. Lebih lagi, coy. Lebih lagi nggak bisa bicara hak Tuhan. Waduh, hak Tuhan. Hak Tuhan itu apa, coy? Ya dia disembah, dipuji, dimuliakan dan sebagainya. Lebih nggak ada lagi. Kita nggak usah ngomong perspektif keilahian. Kita ngomong perspektif kemanusiaan saja, coy. Dia nggak ada hak di dalam kehidupannya. So sekali lagi saya tanya ya. Saudara dan saya mengikut siapa? Siapa yang kita ikuti? Your or my ego itu yang kita sembah ya, kita menyembah ego kita sendiri atau kita menyembah Kristus. Jangan lip service ya, saya. Kekristenan lip service itu nggak menarik sama sekali itu. Itu kekristenan munafik. Kekristenan yang nggak dihidupi sebenarnya. Cuma main di dalam jargon-jargon tinggi ya, capek sekali saya ngomong kalimat seperti ini. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mengikut Kristus, meskipun kita nggak sempurna, kita masih bisa jatuh, ada kelemahan.
betul gitu ya. Kita nggak perfect, ada pengampunan Tuhan dan sebagainya. Tapi kita bertumbuh, bertumbuh ke arah sana. Saya nggak ngomongin perfeksionisme ya saya di sini, bukan gitu. Kita ngomongin keadaan yang stuck, yang nggak bertumbuh. Tapi kalau kita betul-betul di dalam Kristus, ya kita bertumbuh. Kita akan meninggalkan kehidupan yang dikuasai oleh ego itu saya. Kita akan meninggalkan kehidupan yang dikuasai oleh personal rights, ya, dikuasai oleh sense of entitlement, ya, terus kemudian jadi orang yang di mana-mana saya selalu menuntut ini dan menuntut itu untuk dirinya sendiri, ya, dirinya sendiri. Sekali lagi ya saya, Kristus datang ya untuk membebaskan kita dari penjara ini. Gitu. Penjara apa saya? Penjara kehidupan atau lebih tepat kematian yang driven by ego, yang digerakkan oleh ego. Kristus datang untuk membebaskan kita daripada neraka itu saya. Neraka kehidupan yang dikuasai oleh ego. Paulus di penjara, iya di penjara, tapi dia bebas ya, dia sangat bebas ya. Ada orang-orang yang bebas, seperti saudara dan saya mungkin yang gak pernah masuk penjara ya. Tapi kehidupannya sebetulnya di penjara. Kita nggak mempersilahkan Kristus untuk membebaskan kita. Kita terus suka di penjara. Penjara apa sih? Penjara ego, penjara personal rights, penjara entitlement, ya, merasa berhak untuk diperlakukan ini dan itu dan itu. Kalau orang nggak memperlakukan itu, langsung dia marah. Sekali lagi ya, saya, ini Tuhannya orang ini sebetulnya siapa sih atau apa sebenarnya gitu? Siapa yang sedang diikuti oleh orang ini? Kristus, Kristus yang mana? Di dalam ayat mana yang Kristus seperti itu, saya? Gak ada, saya, Kristus seperti itu. Itu different Jesus kayaknya yang diikuti. False Jesus. Yesus yang palsu sebenarnya gitu. Pakai nama Yesus, oh iya masih pakai nama Yesus. Tapi sebetulnya di dalam kehidupannya itu banyak dipenuhi oleh self-assertion. Tahu self-assertion, saya? Assert your own self gitu ya. Saudara insist ini yang saya mau. Harus terjadi yang saya mau gitu. Ini persis lawan kata yang dikatakan Yesus Kristus ya. Barang siapa mau mengikut aku, biarlah dia menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya. Deny yourself, bukan assert yourself. Assert. Lawan katanya deny, self-assertion. Saya mau ini yaitu ini. Ini harus terjadi sesuai dengan yang saya mau karena ini adalah kemauan saya. Ya ini, Saya pernah kutip ini ya, Pendeta Agus Marjanto yang kutip salah satu ini perkataan kalau nggak salah orang Puritan ya harus saya. Di sorga itu adalah tempat ya di mana orang-orang percaya ya, orang-orang percaya yang sudah disempurnakan mengatakan kepada Tuhan, Thy will be done, Your will be done. Kehendakmu terjadilah Tuhan. Orang-orang percaya di sorga. Seperti doa Bapa kami itu perfect di sana. Nggak ada lagi pelanggaran kehendak Tuhan. Di sini kan masih banyak pelanggaran kehendak Tuhan. Tapi di sorga nanti ya, orang-orang percaya, orang pilihan kemana? Tuhan, kehendakmu terjadilah. Gitu. Di neraka, ya, Tuhan bicara kepada orang-orang di neraka, Your will be done. Saudara, nangkep gak sih kalimat ini ya? Menakutkan sekali ya ini ya. Terjadilah kehendakmu gitu. Kamu kan mau itu kan? Ya ini sudah terjadilah kehendakmu gitu. Orang yang terus-menerus assert kehendaknya itu orang-orang yang menuju ke neraka sebetulnya gitu. Orang yang berjalan ke surga ya, itu orang yang terus-menerus deny himself, herself. Itulah orang-orang yang mengikut Kristus gitu. Gak bisa lebih jelas lagi kan bagian ini ya. Kalau orang masih gak mengerti juga ya. Serahkan kepada Tuhan ya. Ini juga bisa lebih jelas lagi loh. Self-assertion atau self-denial. Gitu. Tapi tentu saja, dunia kita akan merasa self-denial itu goblok. Ya pasti, Nietzsche bilang, itu kekristenan. Mentalitas Buddha itu ya, orang-orang goblok, tolol. Orang-orang yang diinjak-injak. Orang-orang lemah, pecundang. Yang gak ada kekuatan, gak ada ego strength. Apa ini itu gak semuanya yang dia mau gak bisa. Gak jadi, dia gak ada ego strength itu. Ya memang memang gak dimengerti kok oleh dunia ini. Tapi sudah perhatikan ya, apa sih ini kaitan dengan yang kita bahas ya? Saya bukan ngalur ngidur di sini ya. Orang yang di dalam kehidupannya dikuasai oleh self-assertion ya, itu gak mungkin mengerti sukacita, tidak mungkin.
Sekali lagi ya, saudara dan saya, kalau kita kehidupan kita dikuasai oleh self-assertion dan bukan self-denial, ya, apa yang saya mau itu yang harus terjadi, ya. Karena dalam kurung saya adalah Tuhan, gitu. Nggak berani ngomong sih kalimat ini, tapi sebetulnya kesana kan ya. Orang-orang seperti ini, nggak mungkin ada sukacita di dalam kehidupannya, nggak mungkin tahu apa artinya rejoice in the Lord, karena dia nggak rejoice in the Lord, rejoice-nya dia itu bukan in the Lord, rejoice-nya adalah in my desire, apa yang saya mau, yang saya kepingin, yang saya inginkan yang terjadi, itulah sumber dari sukacita saya. Gitu. Ya sudahlah, good luck to your theology. Kalau kita menghidupi seperti ini, ya bukan saja kita nggak bisa bersukacita, tapi kita gagal total menjadi saksi Tuhan. Dan Paulus mengaitkan ini dengan Tuhan yang sudah dekat, ya Tuhan yang sudah dekat. Menarik gambaran ini ya. Saudara, saya nggak tahu, saudara punya pengalaman ini, kalau ada itu pasti nggak enak sekali ya, tapi mungkin nggak ada kali ya. Saudara punya pengalaman orang yang sudah terakhir ya, terakhir lagi-lagi diranjang kematian gitu ya. Terus kemudian berantem gitu sama keluarganya. Terus kemudian setelah itu dia mati. Pernah nggak saya lihat kayak begitu? Jarang kan ya? Hopefully sih nggak pernah yang lihat kayak gitu ya. Kalau lihat kayak gitu tuh nggak enak banget loh, saya itu pengalaman kayak gitu, bener nggak sih? Ini orang sudah terakhir, sudah mau berangkat, bukannya reconcile, bukannya peluk-pelukan, bukannya tangis-tangisan, malah berantem gitu misalnya ya. Jarang sekali kan ya. Wah itu berarti egonya luar biasa, sudah mau mati pun masih berantem ya. Yang nggak kalah juga yang ini keluarganya gitu ya. Juga sama gini ya, orang sudah mau mati pun diajak berantem, gila ini. Itu pride-nya luar biasa tinggi pasti orang-orang seperti itu ya. Saya ingat saya juga nggak pernah sih, tapi kita bisa bayangkan seandainya itu terjadi. Saya mau ngomong apa sih? Saya mau ngomong adalah orang yang sudah mau mati, yang tahu akhirnya sudah dekat, itu dia tahu bagaimana tidak self-assert. Pasti dia berhenti daripada itu, karena the end is near. Ini sudah dekat waktunya gitu. Lah masa waktu terakhir saya pakai malah berantem gitu ya. Malah saya mau self-assert terakhir kali ini ya. Papa mau ngomong ya, terakhir kali ini ya. Dan jangan nggak diturutin gitu ya. Ambilin minum air es gitu misalnya. Wah, sudah mau mati, masih maksa kayak begini gitu. Aneh, itu nggak wajar gitu, nggak wajar. Saya mau bilang apa ini loh, orang yang menghayati Advent ya, Tuhan sudah dekat, tapi masih self-assertion, itu aneh, aneh itu. Tapi kenapa ya di dalam dunia orang-orang Kristen juga masih suka self-assertion? Berarti dia nggak menghayati Advent, jawabannya cuma itu. Berarti dia nggak memikirkan Tuhan itu sudah dekat, dia pikir Tuhan masih jauh. Makanya saya masih boleh berantem, makanya saya boleh masih maksa kehendak saya. Kenapa? Karena Tuhan masih jauh. Kali ini bukan Advent, bukan. Tuhan nggak tahu datangnya kapan, mungkin 500 tahun lagi kan. Waktunya, kesempatannya masih banyak. Jadi sekarang berantem terus nggak apa-apa, nanti ada waktu untuk rekonsiliasi, ada nanti itu. Karena Tuhan masih jauh. Paulus bilang Tuhan sudah dekat, bukan masih jauh, sudah dekat. Orang yang menghayati Advent, Tuhan sudah dekat, dia akan berhenti kehidupannya daripada self-assertion. Dia mulai belajar apa artinya itu self-denial. Precisely karena dia tahu, ini Advent, ini Advent. Gitu. Ini bukan waktu untuk orang assert himself, herself, maksa apa yang harus terjadi itu sesuai dengan keinginan saya. Ya berarti dia nggak ngerti, Tuhan itu sudah dekat gitu. Sudah, mari kita berpikir ini ya, kekristenan itu integrated satu dengan yang lain. Ini bukan berita Advent, suasana Advent, lilin-lilin, ada nggak? Lilin hari ini nggak ada, oke. Lilin 4 hari ini mestinya ya. Lilin 1, 2, 3, 4, bagus juga, bagus pohon Natal dan sebagainya. Lagu-lagu yang mulai, aduh ini enak ya, ini apa atmosfer Natal. Lagu-lagu Natal, Christmas market dan sebagainya. Ya oke lah, itu bukan evil by the way, bukan ya. Tapi substansinya bukan di sana, substansinya itu bukan di sana. Kalau kita kehilangan substansinya, ya, Advent itu apa sih sebetulnya? Berita Advent itu apa? Ya Tuhan sudah dekat. Lalu kalau Tuhan sudah dekat, berarti apa? Sangkalah dirimu. Kalau betul Tuhan sudah dekat, kalau engkau sungguh-sungguh percaya Tuhan sudah dekat, ya sangkalah dirimu. Jangan di-driven by your own ego. Karena nggak ada orang yang mau mati, itu terus kemudian masih self-assertion. Itu absurd, sudah benar-benar absurd banget itu.
Sudah mau mati masih berantem gitu. Atau yang lain, sudah tahu ini sudah mau orang yang lain ya, ini sudah mau mati diajak berantem juga. Dua-dua belah pihak lah, sama-sama absurd lah gitu ya. Gak ada orang berantem di ranjang kematian itu betul-betul horrible and terrible. Yang ada orang di sekitar ranjang kematian itu ya berdamai-damaian gitu. Makanya bicara damai kan di sini kan, shalom, sukacita. Gak ada orang yang di dalam ranjang kematian itu terus kemudian, Papa harus tahu ya, Papa dulu melakukan kesalahan ini ya. Dan saya masih sakit hati loh sebetulnya. Walah, orang sudah mau mati masih diingetin kayak begini. Gak cocok banget kan, itu kan luar biasa tabu ya. Saudara akan setuju, iya betul luar biasa tabu. Lalu bagaimana dengan Advent saudara dan saya? Katanya Tuhan sudah dekat, kita juga sudah mau mati kan, Tuhan sudah mau datang kembali kan, ini kan Advent. Lalu kenapa kita masih suka self-assertion ya? Kenapa saudara? Adventnya di mana ya di sini ya? Kenapa di dalam kekristenan susah sekali ya untuk menyangkal diri? Kenapa saudara? Karena nggak ada penghayatan Advent, nggak ada saudara, nggak ada. Mari kembali kepada Tuhan ya, belajar apa artinya bersukacita in the Lord ya, bersukacita di dalam Tuhan. Itu sebetulnya pengertiannya apa ya? The end is nigh. Saya kutip ini ya, commentary. The end is nigh when you will have to resign all. Sudah dekat waktunya. Anyway, nanti kamu harus menyangkal semua juga kan ya, di dalam keadaan seperti itu. Saya pernah kasih satu ilustrasi ini ya, ini mungkin nggak harus historis, tapi anyway, secara sinematografis itu indah sekali gitu ya. Di film Titanic ya, Titanic yang tahun berapa itu ya? Titanic tahun berapa? 90 berapa? Sekitar situ ya. 97, 98 itu ya. Saya masih kuliah waktu itu nonton. Oh, ada satu adegan menarik ya, itu yang kapal mulai tenggelam gitu ya. Kapal mulai tenggelam. Terus kan sekoci mulai diturunin gitu kan ya. Sekocinya nggak cukup pasti kan ya. Orangnya lebih banyak daripada sekocinya yang bisa menampung. Makanya yang terus kemudian didahulukan wanita gitu ya, anak-anak dan sebagainya ya. Terus ya ini nggak harus historis, but anyway, secara sinematografis jadi menurut saya bagus sekali. Terus ada satu orang pakaiannya bagus sekali. Pokoknya ini orang kaya gitu ya, orang kaya gitu. Terus dia lihat skoci mulai diturunin. Terus dia ngomong, is this a first class skoci gitu? Ya. Sudah mau mati ya saya, sudah mau mati loh ini. Masih tanya, is this the first class gitu? Atau ini third class gitu? Saya harusnya dapat sekoci yang first class. Gak ada kali ya, sekoci masih ada first class, second class. Gak wajar banget gitu ya. Gak wajar itu pesawat kalau misalnya sudah hampir ini ya. Terus kemudian pintu mulai dibuka. Is this the first class exit gitu? Gila orang mikir kayak begitu. Yuk keluar aja, aduh sudah mau mati. Masih pikirin first class exit. Gak wajar banget sih orang ini gitu. Aneh kayak begitu, itu aneh. Di dalam situasi krisis kok ya, masih pikirin first class gitu. Lucu itu. Tapi yang gak kalah lucunya itu adalah ini ya, orang-orang Kristen yang mengaku katanya the end is near, tapi masih mikirin first class. Sama ya sama. Saya kok nggak di treatment first classly ya. Kok saya treatmentnya kok berbeda ya. Ini first class bukan ya? Treat saya kayak begini, is this first class? Sama ya, sama-sama absurdnya loh. Padahal dunia ini sedang menuju kemana ya sebetulnya? Kenapa ya kita nggak bisa menghayati hal seperti ini? Kita sementara, ada banyak orang Kristen ngomong sementara, iya benar sementara, tapi benar nggak kita menghidupi kesementaraan itu ya, yang kita bilang sementara? Atau cuma sekedar teori, kita bilang, iya hidup ini memang sementara, tidak ada yang tahu kapan seseorang itu mati. Ternyata omongan gombal semua. Kenapa? Karena nggak ada pengaruhnya kalimat ini. Ya tetap sama gitu ya, tetap menjadi orang yang self-asserting, nggak ada self-denial dan sebagainya. Hidup ini sementara tahu? Ya tahu lah, masa hidup ini nggak sementara. Tahu hidup sementara. Tahu nggak bahwa waktu kematianmu itu kamu juga nggak bisa kontrol? Oh tahu dong, pasti saya nggak bisa kontrol, pasti saya nggak bisa kontrol. Saya tahu itu, Tahu yang nggak tahu sebenarnya, tahu dari mana kalau dia sungguh-sungguh tahu. Kalau menurut Paulus, kalau dia sungguh-sungguh tahu, dia akan rejoice in the Lord. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Waktunya nggak banyak, waktunya tidak banyak.
Nggak ada lagi waktu saya untuk mempertanyakan, is this a first class facility? You treat me with the first class facility, is this first class? Nggak ada waktu lagi saya untuk kayak gitu-gitu tuh, nggak ada waktu. Karena Tuhan sudah dekat, Tuhan sudah akan datang. Masa masih ngomong kayak begini? Pendeta Stephen Tong ini ya saya mengusulkan satu buku yang Mabel Williamson ya saya itu buku apakah kami tidak mempunyai hak ya? Kehidupan seorang misionari ya. Have we no rights ya? Apakah kami tidak mempunyai hak? Have we no rights ya? Kehidupan orang-orang misionaris itu ya, itu ya sepanjang kehidupannya itu mereka menanggalkan hak mereka hidup nggak layak. Kalau seperti saudara baca di dalam surat Ibrani ya, saksi-saksi iman itu dikatakan dunia ini nggak layak untuk mereka. Dunia ini nggak memperlakukan orang-orang ini dengan benar itu. Nah itulah musafir kerajaan Allah itu tandanya itu saya. Dunia itu tidak memperlakukan mereka dengan layak. Kalau saudara dan saya diperlakukan dunia dengan sangat layak, ya itu ada pertanyaan loh sebetulnya itu. Bukan sengaja mencari bukan ya saya, don't get me wrong, bukan. Ini bukan glorifying suffering lah, glorifying difficulties atau bukan. Saya bukan orang sakit jiwa ya, saya bukan gitu. Tetapi kalau dunia itu memperlakukan kita dengan layak, pertanyaannya begini saya, sederhana saja. Kenapa dunia yang sama kok memperlakukan Yesus lain ya? Kita ini berjalan bersama dengan Yesus atau tidak gitu. Sederhana sekali saya. Dunia memperlakukan Yesus seperti itu. Dunia bukan cuma memperlakukan Yesus seperti itu. Dunia memperlakukan Paulus, dunia memperlakukan Yohanes, Petrus dan semua orang-orang yang mengikut Tuhan itu ya, mengikut Tuhan. Dunia memperlakukan sama. Lalu ternyata dunia memperlakukan kita itu nicely, with the first class treatment. Pertanyaan sederhana, saya. Kita ini sedang berjalan bersama dengan Tuhan atau enggak sebenarnya gitu. Karena kok di dalam sepanjang sejarah orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan itu enggak di-treat nicely oleh dunia. Sampai Ibrani mengatakan dunia tidak layak untuk mereka. Lah dunia kok jadi layak untuk kita gitu. Atau jangan-jangan kita yang mencari kelayakan dunia untuk kita gitu. Jadi sekali lagi saya, sebetulnya yang sedang diikuti ini siapa sebenarnya? Bukan ngejar-ngejar kesulitan saya, bukan. Mengejar Tuhan saya, Tuhan. Kita bukan glorifying kesulitan, penderitaan, kesusahan, kemiskinan, bukan. Tuhan. Tapi orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, ya tandanya saya, ya ini ada dibenci dunia melakukan dengan tidak layak, nggak ada first class treatment dan sebagainya. Ya karena memang rumah kita bukan di sini kan ya. Di mana kita di dalam satu proses untuk ya ego kita terus-menerus dilukai, bukan cuma dilukai saya, disalibkan bersama dengan Kristus. Ya ini orang-orang yang mengikut Kristus gitu, yang egonya terus-menerus dilukai dan disalibkan bersama dengan Kristus. Itu namanya orang yang mati bersama dengan Kristus. Mati bersama dengan Kristus. Orang yang menyalibkan manusia lamanya. Karena Tuhan sudah dekat sekali lagi ya. Karena Advent. Kita nggak ada cukup waktu ya ternyata membahas ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Apa kaitannya? Driven by ego. Driven by kekhawatiran. Orang yang di-driven by kekhawatirannya. Di-driven by ketakutan. Selalu merasa insecure di dalam kehidupan ini ya. Itu kenapa saya? Ya karena dia driven by ego. Balik lagi ya, karena ujungnya itu sebenarnya adalah ego, ego gitu. Orang khawatir karena apa sih? Ya karena dia kan ya, karena dia dan keluarganya. Enggak ada orang khawatir. Aduh saya khawatir sekali ya dengan orang-orang miskin yang ada di sana. Enggak, kita bukan khawatir karena itu, saya bukan. Oh saya khawatir sekali dengan orang itu sakit ya. Gimana orang itu sakit tuh? Enggak sembuh-sembuh loh. Saya khawatir. Enggak, kita enggak khawatir itu. Kita selalu khawatirnya itu ya kita. Balik lagi ya saya, inward looking. Melihat kepada diri sendiri. Seperti kayak Kristus belum membebaskan ya, keluar gitu. Terus yang dilihat adalah diri kita sendiri, kebutuhan saya dan sebagainya, dan kurang ini nggak cukup dan sebagainya. Tapi Paulus mengatakan, ya kalau kamu perlu punya kebutuhan, even keinginan, Indonesia pakai istilah keinginan, nyatakan saja hal keinginanmu itu kepada Allah dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Setelah itu apa? Ya sudah bersyukur, sudah diserahkan dalam tangan Tuhan. Kerjakan bagian kita, setelah itu Tuhan akan memelihara. Sudah, as simple as that. Kenapa ya? Rumit sekali ya. Orang selalu berusaha membangun semacam teologi dan filosofi untuk justify kekhawatirannya.
Dan yang heran saya, orang-orang yang beriman dianggap absurd. Orang-orang yang beriman dianggap ini orang yang nggak membumi. Ini orang yang nggak ada preparation. Sudah mengerti maksud saya? Ini yang benar jadi salah, salah jadi benar gitu. Yang lebih benar itu adalah khawatir. Kita sudah pernah bahas kan di saya itu kekhawatiran itu dosa, saya dosa gitu. Kadang kita memperlunak kekhawatiran deh. Memperlunak kekhawatiran menjadi sesuatu yang kayaknya ya sangat bisa dimaklumi, namanya juga manusia, existential being, jadi harus ada khawatirnya, angst, anxiety, ya. Kalau Kierkegaard malah bilang angst zum Tode, itu apa, angst, anxiety, ya. Fear to death, ya. Eksistensial banget ya, human being, manusia gitu loh, eksistensial, sadar akan eksistensi, ada angst. Philosophically, theologically, bisa aja sih ada ini, ada penjelasannya gitu. Tapi Alkitab itu sederhana gitu. Alkitab bilang ya, firman Tuhan itu nggak bisa bertumbuh karena apa saya? Salah satunya karena kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan. Ya. Itu mencekik sampai akhirnya nggak bisa bertumbuh saya. Sudah jelas itu dosa saya. Sudah jelas itu evil. Mana bisa kita bilang itu sesuatu yang bikin orang nggak bertumbuh loh. Bukan karena nggak ada firman Tuhan, tetapi apa saya? Firman Tuhan seperti kayak benih itu dirusak, dihentikan ya pertumbuhannya oleh apa saya? Kekhawatiran dunia. Kenapa bisa ada kekhawatiran dunia? Ya itu tadi saya first class treatment. First class treatment itu tadi, itu yang bikin kekhawatiran dunia. Gitu. Saya khawatir karena kalau saya nggak diperlakukan first class treatment bagaimana gitu. Lihatlah Yesusmu dan Yesusku, saya lihatlah dia. Mana dia di treatment first class itu mana? Natal loh, Natal kan ya, Advent, Natal. Mana saya? First class treatmentnya mana? Kita menyembah kan, kita menyanyikan lagu-lagu Natal, kita menyembah dia. Gitu. Apa sih artinya menyembah dia? Gitu. Lihatlah dia lahirnya di mana, kehidupannya seperti apa. Dia bilang nggak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Even lebih rendah daripada serigala. Serigala punya liang, tapi anak manusia nggak ada tempat. Kita bantal kekerasan aja sudah protes ngamuk-ngamuk gitu ya. Kenapa bantalnya nggak sesuai dengan ini, nggak ergonomik dan sebagainya. Saya ada problem neck, ada problem neck. Susah sekali ya, Yesus bilang, saya nggak ada tempat untuk meletakkan kepala. Serigala pun ada, saya nggak ada. And yet kita komplain tentang bantal dan guling. Aduh. And we call it kita mengikut Kristus gitu ya. Coba sih, apa ya hubungannya mengikut Kristus dengan bantal dan guling? Coba sudah pikirkan gitu. Kekristenan itu harusnya relate sampai ke sana gitu ya. Teologi bantal dan guling itu harus ada kaitan dengan kristologi. Kalau nggak ada kaitannya, ya kita living fragmented, schizophren berarti itu. Masa kristologi nggak ada kaitannya dengan bantal dan guling? Harus ada itu. Kalau nggak ada ya kita nggak menghayati teologi namanya. Makanya kita muak belajar doktrin di atas-atas. Karena buat kita nggak ada kaitannya sama sekali itu dengan ini. Padahal semuanya ada kaitannya. Ada kaitannya, bukan nggak ada kaitannya. Tapi kita yang nggak suka berpikir di dalam kaitan seperti ini, kita anggap ini adalah informasi-informasi elitis yang kita better ini ya, ditaruh di apa namanya vitrine gitu ya, apa yang mirip kayak di museum gitu. Bagus taruhnya ini, barang antik gitu. Apa namanya? Doktrin Allah Tritunggal. 3 pribadi, 1 substansi. Wah, ajaran ini yang sesat ini, ditaruh di museum. Nggak ada hubungannya sama everydayness kita ya. Hopeless ya, saya kekristenan seperti ini hopeless loh, benar loh. Jadi bagaimana saya? Sekali lagi ya, waktunya habis ya. Memang ini ya, kita bicara Advent waktunya sudah dekat gitu, benar-benar habis waktunya. Tuhan sudah dekat ya saya. Mari kita menghayati ini ya. Tuhan sudah dekat. Jangan hendaknya kamu khawatir. Kalau kita percaya Tuhan sudah dekat, ya jangan dikuasai khawatiran. Karena apa? Karena Tuhan sudah dekat itu. Ngapain khawatir sih? Di sini juga sementara, kita akan kembali kepada Tuhan. Tuhan juga akan datang kembali, jadi nggak usah khawatir. Kalau ada keinginan, nyatakan saja di dalam doa, permohonan, ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Akan ada shalom di dalam kehidupan ini. Shalom. Lawan katanya shalom apa saya? Ya pertikaian. Gitu. Ribut terus. Lawan katanya. Karena apa saya? Ya karena nggak menghayati Advent. Gitu. Tapi kalau Advent kita menghayati dengan benar saya, ada shalom. Shalom yang dari Tuhan, damai sejahtera. Ada rekonsiliasi. Ada cinta kasih. Ada sukacita, ada penghiburan.
ada iman, ya. Ada perbuatan baik, ada kebaikan hati, ada ucapan syukur, ya. Dan ada ya kepercayaan kepada Tuhan yang mengalahkan kekhawatiran itu. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang kami bisa renungkan pada pagi hari ini, dan Tuhan hidupkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan mengubah kami menjadi orang-orang yang dimampukan untuk taat kepada Tuhan, dan kami mengalami kelimpahan hidup yang ada di dalam Kristus. Kehidupan sederhana namun penuh dengan kelimpahan hidup di dalam segala kelimpahan. Ketika kami belajar untuk bersukacita, ketika kami belajar untuk menyerahkan segala hak kami, ego kami, untuk disalibkan bersama dengan Kristus, menyangkal diri dan hidup sepenuhnya bebas mengikuti Engkau. Bebas untuk beribadah kepada Tuhan, bebas mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Tuhan mengampuni segala dosa dan kekurangan kami, dan Tuhan yang terus menarik kami ke dalam kehidupan yang semakin berkenan kepada Tuhan. Kami semua, Tuhan memberkati. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.